Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, sebenarnya peran ibu sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia. Dan kalau ibu-ibu orang Batak lagi kan, sangat berkuasa itu. Kalau menurut struktur adat, tak bisa pesta apapun dibuat kalau tidak ada di situ famili dari ibu. Bisa. Dan famili dari ibulah yang berhak memberikan berkat pada keluarga. Luar biasa kedudukannya. Jadi hanya ini ibu orang Batak lah ini kan. Jadi anaknya waktu mau tidur, kecil anaknya, bertanya anaknya ini kepada ibunya, Mama, kawanku udah nginjak Jakarta. Mama sudah pernah injak Jakarta. Sudahlah nak. Bandung pernah injak ibu? Pernah. Jogja? Pernah. Banyak kali pertanyaanmu, sudah mau tidur, enggak usah lagi banyak cakapmu. Kemudian ditanya lagi, Batam? Pernah lah, udah pernah kuinjak itu. Kemudian tak kenapa anaknya bersambung dibuatnya. Jadi Banjarmasin, Papua, Makassar, sudah pernah diinjak ibu. Datang ibunya ini, Bebemi, sebentar lagi mulutmu itu mau kupijak katanya. Akhirnya tirulah mereka. Karena orang beda memang menginjak itu pergi, ya menginjak katanya kan. Itu satu, seorang ibu. Ibu yang sama, sebenarnya bukan kejam dia rupanya kan. Ibu yang sama pada suatu hari pulang dari ladang. Datanglah anaknya ini. Mama, tadi masuk kecoak ke mulut adik. Udah nangis dia. Masuk kecoak. Panggil papamu. Biar kita bawa ke dokter. Kau sama, udah tenang dia. Apa kau buat? Udah aku semprot tadi baygon ke mulutnya. Langsung mamanya pingsan mati anak. Katanya kan. Nah inilah peranan ibu. Kadang apa kalau sudah kena ke hatinya, anaknya langsung dia yang pingsan. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, peranan gereja yang ada di bumi ini, mengapa Paus Fransiskus ya mendedikasikan untuk hari Senin sesudah Pentakosta, gereja merayakan bahwa Maria adalah Bunda Gereja. Kalau dalam litani Maria sebenarnya banyak ya, Bunda ini, tapi sebentar masuk Bunda Gereja. Kita lihat tadi dalam bacaan yang pertama, Hawa yaitu yang diciptakan oleh Tuhan sebagai ibu dari segala manusia. Tapi apa boleh buat ibu kita ini rupanya menjatuhkan kita ke dalam maut, dosa, asal. Jatuhlah kita dan semua keturunannya kehilangan keselamatan karena ibu kita yang pertama tadi melawan perintah Allah. Dan inilah sebenarnya sebagai gambaran kemudian Maria yang dipersiapkan oleh Tuhan sesudah Hawa itu berdosa, disiapkan oleh Tuhan, dialah yang menjadi bunda yang menyelamatkan. Bukan lagi dia seperti Hawa yang lama, tapi akhirnya Maria menjadi Hawa yang baru yang mengalahkan maut bagi putra-putrinya, bagi semua keturunannya. Sekarang dia mengangkat manusia itu bisa berdamai lagi dengan Tuhan. Sehingga disebut Maria itu adalah Hawa baru atau bunda segala manusia. Dan kalau kita lihat juga tadi di dalam Injil Yohanes, ini selalu menjadi pedoman bagi kita. Jika Yesus mau menyelesaikan hidupnya di dunia ini, tersalib, Maria yang sudah sangat mengerti bagaimana rencana Tuhan berada di situ bersama dengan Yohanes. Dan
apa yang terjadi ketika sebelum berakhir hidupnya, dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Inilah ibumu. Dan kemudian kepada Yohanes juga, inilah anakmu, kata Yesus kepada Bunda Maria, dan inilah ibumu, kata Yesus kepada Yohanes. Sebenarnya inilah yang diambil oleh gereja kita dari segi teologi dan spiritualitasnya. Sebenarnya bukan hanya kepada Yohanes atau Maria, bukan hanya Yohanes itu yang diberikan, tetapi Yohanes ini mewakili seluruh umat manusia dari zaman sampai akhir zaman, dari zaman permulaan sampai akhir zaman. Artinya Yesus mengatakan, ibu, inilah anakmu, termasuk suster-suster yang di sini, termasuk aspiran yang baru kecur ini, yang baru datang ke sini kan, termasuk kita semua yang ada di rumah, inilah anakmu. Dan ibu sebenarnya, bunda, apa sebenarnya itu ya? Hidup seorang ibu ialah menjaga anaknya. Kalau ada ibu yang membiarkan anaknya jalan di aspal, dia lihat, maju-maju, nggak ada sudah kok. Kurang ajar ibu itu. Dia, seorang ibu, selalu menjaga anaknya. Dan seorang ibu selalu mendoakan anaknya. Tak pernah seorang ibu tidak mendoakan anaknya. Sampai Tuhan nanti akan didoakannya itu. Dan ibu selalu mendorong, memelihara, mengurusi, ya. Kalau kita lihat mulai dari kecil menyusui, dan juga kalau lebih mendetail lagi memandikan, memberikan mangat, dan semua memberikan pakaian. Seorang ibu itulah peranannya untuk anaknya, dan seorang ibu tak pernah lepas dari situ. Dan inilah yang dianjurkan oleh Paus kita, Paus Fransiskus. Ketika dunia ini, apalagi sekarang dalam masa COVID ya, siapakah yang sangat mendoakan kita, yang sangat melihat kita, yang sangat memelihara dan juga menjaga kita 24 jam ketika kita dalam keadaan seperti ini? Hanya ibu kita. Dan siapakah ibu kita itu? Bunda Maria. Ketika dunia dalam krisis, pada umumnya di situ Maria akan memunculkan diri. Di Fatima, ketika komunis semakin berjaya menghantam seluruh dunia, muncullah Maria di Fatima. Untuk mengatakan, di situ juga janji Maria kepada manusia kan, bahwa komunis akan runtuh. Itulah yang terjadi ketika Yohanes Paulus II menjadi paus. Terjadi semua itu. Di Lourdes ketika ada krisis iman, ketika waktu itu gereja memang dilanda banyak hal ya, ada ajaran-ajaran sesat dan seterusnya, muncullah Maria untuk mengatakan tenang. Ada juga ketika di Mesir terjadi perang tahun 67, orang-orang Kristen dibunuhi ya, tentara itu, kemudian muncul Maria di gereja, ada gereja gantung itu di Kairo. Karena sudah agak modern, masih nampak fotonya, memang tidak begitu jelas, tapi selalu satu minggu setiap malam ada di situ cahaya yang berbentuk Maria. Ada di koran-koran, di televisi juga kan, tapi belum diakui gereja sebagai tanda kejabat. Di sini, jadi bunda kita, dan inilah yang diharapkan oleh Paus Fransiskus. Jangan pernah jauh dari bunda. Yang ada istilah kita itu selalu ya, ad Jesum per Mariam, menuju Yesus melalui Bunda Maria. Para bapak dan ibu, ketika kita berada di hal-hal seperti ini, ingatlah selalu Bunda Maria. Ingatlah, dia pasti memperhatikan kita. Orang memang bapak bisa memperhatikan, tapi lain. Tapi seorang bunda betul akan menjaga dan memelihara kita dan siap menderita bersama dengan kita. Saya akan membawakan sebuah lagu, ini namanya Ave Maria COVID. Yaitu ketika memang COVID sedang melanda komunitas kami,
muncullah sebuah lagu, yaitu ketika kamu gundah, bisikkanlah. Kalau resah, katakanlah. Kalau memang kamu susah, ungkapkanlah. Kalau kamu terhempas, menangislah. Di situ ada bunda kita, Bunda Maria. Tapi kalau kamu juga senang, senyumlah. Kalau kamu juga riang, tertawalah. Kalau kamu memang menang, bersoraklah. Atau kalau kamu memang berjaya, menarilah di hadapan Bunda Maria. Ini akan saya bawakan dalam lagu. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, marilah kita bersama dengan Bunda Maria menyampaikan doa kita kepada